Sosiologi Agama semester 2. Kita kali ini membahas tentang asumsi-asumsi, dan kita diskusi kali ini pada podcast Visuasi dengan temakan edukasi kekerasan seksual pada ruang hukum mahasiswa. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua narasumber kita yang sangat wow. Kita boleh berkenalan dahulu. Ya, pertama ada Mas Muhammad Irfan Ma'arif. Halo Mas. Ini saya perkenalkan, saya Muhammad Irfan Ma'arif, Prodi Sosiologi Agama semester 4 dari semester 4. Dan Mbak Sufa ya? Sufa Trisnastiani dari Prodi Sosiologi Agama semester 6. Mbak Sufa ini asalnya mana ya? Langsung asli, Pak. Asli ada lokal ya? langsung. Kalau Mas Arif? Saya dari Kediri. Dari Kediri. Ngomong tentang kekerasan seksual, mungkin banyak sih ya tanpa kita sadari dari kalangan kita ya pada mahasiswa itu secara sadar tidak sadar kita adalah pelaku dan juga korban dari kekerasan seksual. Nah, saya mau bertanya, untuk apa sih kekerasan seksual itu? Dari Mbak Siva, gimana Mbak? Kalau secara umum ya, kekerasan seksual itu pasti udah punya bayangan. Tapi biasanya di apa yang orang-orang tahu itu kekerasan seksual itu pasti sesuatu yang menjurus ke tindakan hubungan seksual gitu kan ya. Ya. Tapi padahal kalau kekerasan seksual itu nggak perlu harus sudah ada hubungan seksual itu masuk kekerasan seksual. Segala jenis gimana ya? Segala jenis kayak paksaan, terus mengacu ke seksual itu secara langsung atau tidak itu sudah dikatakan kekerasan seksual. Sesuatu yang nggak bisa, yang nggak diterima atau nggak disetujui dari si korban itu sudah masuk ke kekerasan. Jadi gini, misal saya dikatain gitu ya, terus hati saya tidak enak, apakah itu termasuk kekerasan seksual? Kalau gini, kita harus bisa ngebedain umumnya kekerasan seksual sama pelecehan seksual. Oh gitu. Kekerasan yang udah masuk kekerasan itu kayak apa? Yang biasanya kalau relasinya teman gitu ya, kayak teman itu paling sering kelihatan itu pelecehan dari mulai yang gimana ya? Ngebully, pelecehan yang ngatain, verbal itu juga maksudnya pelecehan semisal cuma kayak bercanda tapi udah menjurus gitu loh, menjurusnya ke seksualitas. Seksualitas itu sesederhana apapun itu sudah kekerasan, sudah pelecehan. Nah, kalau kekerasan itu bisa terjadi dan dilakukan oleh siapapun, contoh di keluarga, di pasangan sekalipun ya, pasangan suami istri gitu ya, itu meskipun katakan sudah biasa punya hubungan seksual, tapi ketika hubungan seksual itu tidak si korban ini tidak berkenan, mesti pihak pertama dan pihak kedua juga berkenan, disertai paksaan, ancaman, itu sudah kekerasan. Kekerasan lebih ke sebenarnya ada aksi gitu. Kalau pelecehan itu hanya sebatas korbannya tidak merasa enak. Kalau kekerasan seksual itu sudah ada aksinya, gitu Mbak. Kan ada dua sisi tadi. Ada namanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Sebenarnya sama aja. Dia nggak menguntungkan. Kayak contohnya ya, kayak pelecehan itu semisal ada di forum gini ya, terus ada kayak kamu tuh dengan
cuma ngomongin diskusikan tentang seksual, tapi temenmu yang kamu ajak ngobrol aku itu nggak berkenan, itu udah kayak pelecehan. Terus kamu semuanya mengirim guyonan, mengirim gambar tentang berbau-bau porno, itu aku nggak berkenan. Kamu itu juga pelecehan. Terus kamu seumpamanya ya nggak kamu sebenarnya ada orang cuma ngatain tentang mohon maaf anggota badan Ya, itu shaming lah. iya, itu udah masuk ke pelecehan seksual juga. Terus tawaran kayak Yuk kesini. terus untuk buat sebenarnya guyon, itu bahasanya guyon ataupun tenanan gitu. Iku lek tinggi piye ya? Kita nggak nyaman. Kita nggak nyaman kayak pelecehan gini. Seumpama kamu ngajak temenmu untuk aku bingung bahasanya. Enggak gini, santai-santai ya. Seumpama kamu bahas tentang guyon pelecehan untuk sogokan. Jadi misal nih, aku dan si A, aku mau ngajak dia ke suatu tempat. Jadi Tapi saya punya membantu satu imbalannya. Kamu harus ikut saya. Imbalannya cium nih kayak kalau itu juga sudah pelecehan. Kalau kekerasan, Ya. Lah kalau kekerasan. nah kekerasan itu secara umum ya, pengertian kekerasan itu adanya itu tadi pemaksaan, pemaksaan, terus kan sekarang juga banyak tuh orang yang menunjukkan genital kayak alat kelamin itu. Oh iya. Ya, Sekarang itu banyak juga, isu-isu yang mengenai begal apa, itu juga itu. kekerasan. Terus kekerasan itu di pasangan aja bisa terjadi kekerasan seksual gitu loh. Iya. Terus di tempat-tempat sekiranya aman, keluarga sama saudara yang teman sendiri, itu apalagi. juga ada pemaksaan tentang hubungan seksual dan semua yang berbau seksual itu kan juga sudah kekerasan. Untuk tadi kan saya masih agak diambang-ambang. Untuk kekerasan seksual tadi berarti ada unsur dia sudah melakukan tindakannya. Kalau pelecehan dia belum melakukan, cuma dia mengatakan. Iya, kayak rayuan, Ya, gitu. rayuan sing nggak membuat kita nggak berkenan gitu. Semisal nih, apa sih mbak contohnya kalau di lingkungan mahasiswa kayak kita ini mbak? Di lingkungan mahasiswa itu banyak banget, tapi lebih yang kecil apa ya? Gini, saya punya contoh. Semisal nih ya, kita berangkat ke kelas, kita ada jam mata kuliah kantor. Saya dengan mbak, tuh kelasnya sama, saya berangkat. Nanti yuk ke warkop itu kita nongkrong. Terus ada tidak merasa enak, itu apakah dinamakan kekerasan seksual juga? Apa pelecehan? kan kita kamu ajakan ke warkop itu kan bisa ditolak. Iya. Nggak gimana ya? Yang penting nggak mengandung unsur gitu. Kalau kamu ngajak nggak mau, awas ngancem gitu kan itu pelecehan. Terus sekecil seumpama aku pernah nemuin sendiri gitu guyon yang bau-baunya itu, contoh dari kecil kita pernah dengar lagu ini tak album orang tak cium. Ya, pernah. Terus pasti kayak kita banget ya. lagi bercanda ya. Ini gitu. Atau bisa gini, nggak kenal gender ya, nggak mesti kok melulu ke cewek cowok gitu ya. Biasanya cewek, ada teman-teman itu yang
pas ketemu tiba-tiba langsung peluk, tiba-tiba langsung toel gitu ya. Sesederhana nyubit gitu. Kalau nyubit di area, mesti di anggota badan kita kan ada ya teman sih gitu. Ya ada. Banyak sih mbak ya. Terus kita kan nggak berkenan, itu juga udah pelecehan. Terus apalagi kalau sampai yang mesti ada kekerasan fisik juga. Sebenarnya guyon. Ada itu nggak guyon, itu nggak bisa diwajarkan sebagai guyon. Ya. Ya seharusnya kita harus gimana ya? Juga sadar ya. Ngomong-ngomong tentang kekerasan seksual dalam sisi pandangan sosiologisnya gimana ya? Baik, ya tidak dipungkiri ya, kekerasan seksual itu sering kita lihat maupun kita alami sendiri. Ya, kita secara tidak sadar ya, secara tidak sadar itu kita sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ya. Apalagi di lingkup mahasiswa itu seringkali yang seperti dikatakan Mas Sifat tadi. Contohnya di lingkup kecil ya, mungkin di teman kita, kita kita tadi ya awalnya kita bercanda, cuma kita menyinggung mengenai hal-hal yang sensitif dan tidak membuat teman kita nyaman, itu termasuk pelecehan seksual. Terus kalau kita kaitkan dengan teori sosiologi, yaitu relasi kuasa Michael Foucault, di mana itu siapa yang berkuasa itu bisa mengendalikan seseorang yang lemah. Itu contohnya kita analogikan saja ya, mungkin tidak terjadi di lingkungan kita. Kita analogikan sebagai dosen itu sebagai orang yang berkuasa, ya kan? Ya. Dia memiliki kekuasaan. Ya, setelah itu ada mahasiswa itu kita sebagai bimbingan skripsi lah. Ya, otomatis kan mahasiswa itu pasti mengikuti apa yang diinginkan oleh dosennya sebagai orang yang berkuasa, seperti itu. Nanti contoh kasusnya misalnya gini, mahasiswa mau mengajak dosennya untuk bimbingan skripsi, punya bimbingannya kan. Terus dosennya, nanti ke kantor saya jam 5 sore aja. Otomatis kan di lingkungan kampus kan sepi. Iya. Nah itu bisa menimbulkan kekerasan seksual dari dosen ke mahasiswanya. Nanti ya bisa lah mahasiswa diiming-imingi, nanti kalau kamu nggak ikut saya nilainya bagus ya gitu, nilainya C atau nggak bisa lulus gitu kan. Ya itu termasuk salah satu kekerasan seksual yang ada di kampus. Pengaruh relasi kuasa Ya, itu menurut teorinya Michael Foucault gitu. Nah, sering juga yang dialami korban ya. Yang sering korban kan tidak mau speak up, tidak mau bicara trauma, nggak percaya diri soalnya aku udah dilecehin gitu. Ya, gini, kalau korban yang tidak mau speak up itu ya karena ada stigma dari masyarakat gitu kan. Karena kebanyakan kan cemooh dari masyarakat itu bilang gini, kebanyakan itu malah salahnya pacarnya kayak ngono, makanya di ngomong gitu kan. Ya kan itu sering terjadi di masyarakat, padahal tidak semuanya seperti itu kan. Ya. Banyak emang laki-laki yang kurang ajar melakukan hal tersebut kepada wanita ya. Ya tapi yang disalahkan si wanitanya. Padahal tidak tahu kan jadi apa masalahnya, apa kronologinya gitu. Ya stigma masyarakatnya seperti itulah yang ayo kita hilangkan gitu. Agar korban pun berani speak up dan pelaku pun mengalami hukuman yang setimpal yang telah dia lakukan, seperti itu. Oh gitu ya. Terus yang tadi ada contoh dari Mas Ari tadi, si korban melakukan bimbingan kekerasan seksual, terus ada stigma masyarakat yang mengatakan bahwa itu salah psikologi.
banyak sekali yang seperti itu. Itu yang mengatasnamakan itu yang korbannya yang membuat salah. Iya. Nah, kan secara jelas itu korban pasti trauma. Nah, dari kalangan mahasiswa itu apakah ada kita penyembuhan lah, healing untuk korban itu biar dia bisa speak up dan kasusnya ditangani? Itu dari kalangan mahasiswa ada nggak? Gini, kalau dari pihak kampus pun kampus kita aja ya, kampus kita Unjabut Tulungagung mulai ada itu unit layanan terpadu di mana korban-korban yang mengalami kekerasan seksual itu akan dibantu misalkan korban mau speak up ke lembaga tersebut, pasti akan diberi pengawalan, diberi advokasi terkait yang mereka alami, penyembuhan, baik penyembuhan, terus penanganan, setelah itu pengawasan terkait yang udah dialami gitu. Berarti secara tidak langsung itu kita dari kalangan mahasiswa kampus kita sendiri ya kan belum banyak yang tahu atas keseharian kita melakukan hal ini hal itu tanpa kita sadari itu adalah pelecehan seksual, kekerasan seksual. Itu ya Mbak ya? Tapi gini, ada tambahan mungkin ya, yang sering kita lihat ya, mungkin kekerasan seksual itu hanya teruntuk perempuan ya. Sebenarnya laki-laki pun juga sering mengalami hal tersebut karena banyak yang di kalangan stigma para publik itu yang mendominasi bahwa si korban itu pasti perempuan, padahal itu belum tentu ya. Belum tentu, karena gini, misalkan tongkrongan lah, di tongkrongan kita cowok-cowok semua kan sering banget kita menghasilkan hal-hal yang berbau seperti itu, berbau porno lah. Kita sering, ya itu emang kita nggak bercanda, tapi kan nggak tahu ada seseorang yang nggak bisa menerima omongan seperti itu gitu kan. Itu termasuk pelecehan gitu kan. Contohnya yang sering dialami ya, mungkin teman-teman saya nggak tahu dia gocengan naik motor ya, cowok-cowok yang belakang itu meluk, saya itu kan megangnya nggak pantas untuk dipegang. Ini maksudnya bercanda, cuma kan itu udah ke pelecehan seksual kan. Tapi mereka taman biasa, itu candaan, tapi itu aslinya kekerasan seksual. Iya, tapi enggak, korban sendiri nggak sadar, pelaku sendiri pun itu ngambil itu guyonan gitu. Jadi ya lumrah lah kantornya dewe ya, jauh-jauh. Kalau masalah yang lebih serius sih, tadi yang katakan relasi kuasa tadi ya. Berarti kan itu contohnya dari itu tadi kayak sopukan, ancaman kayak sopukan. Bisa perlu untuk mendapatkan sesuatu, meluruskan sesuatu, tapi gantinya ada imbalannya. Berarti relate ya sama teorinya. Yang dimaksud tadi. Nah, kayak contoh-contoh tadi itu ya, mungkin nggak dari kalangan kita para mahasiswa itu kurangnya sebuah edukasi. Nah, bagaimana caranya kita membumikan edukasi tentang kekerasan seksual? Teman-teman, ini kalau gini itu nanti jadinya begini loh, itu bagaimana Mbak? Tips and triknya itu bagaimana? Kalau tips and trik ya, kalau dari dulu orang yang menerima tadi yang dikatakan tadi ya, orang yang menerima kekerasan ya korbannya itu selalu pasti takut kayak sudah ada yang rusak gitu, kayak merasa selalu dipandang sudah ada yang rusak di dirinya. Itu sebagai suatu aib yang memalukan. Orang-orang dahulu itu makanya banyak banget dan sebenarnya dari dulu kekerasan seksual itu pasti juga ada dan banyak tapi nggak speak up karena korbannya merasa ini aib harus ditutupi biar aku saja ya. Karena yang lebih parah itu kan ketika ada kekerasan seksual yang sudah terjadi aksi. Nah, yang jadi saksi itu kan cuma si pelaku sama si korban. Nah, dan itu tadi seperti yang dikatakan juga
adanya stigma di masyarakat ketika ada kasus kekerasan gitu ya. Katakan ada kasus kekerasan perempuan, kekerasan seksual kepada perempuan ya, itu pasti ada anggapan ceweknya pasti nggak benar, ceweknya pasti mancing-mancing, ceweknya pakai baju ya fresh body kayak gitu, kayak gimana gitu loh. Padahal apa, maksudnya apa gitu loh, nggak, konteksnya nggak gitu. Sekarang kekerasan seksual itu nggak cuma di perempuan yang perempuan yang seksi gitu kan, enggak. Biasanya orang yang udah menutup, ada loh orang gila yang mengalami kekerasan seksual. Apa dia mancing-mancing? Apa dia dandan? Kan enggak. Terus sampai yang baru-baru ini ada berita kekerasan seksual itu pada mayat. Apa mayat mancing-mancing? Itu kan kalau yang kekerasan seksual yang benar-benar enggak ada, mesti itu parah ya, parah. Terus bener tadi nggak cuma perempuan. Nah di masyarakat kita dikenal itu kalau laki-laki itu punya sifat, dikaitkan dengan sifat maskulinitas gitu. Kayak kamu nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Kalau laki-laki yang menerima kekerasan itu, diguyon nggak sih? Diguyon lah. Iya lah, kamu laki-laki loh. Padahal itu wajar, dia juga bisa menerima itu. Kamu juga berpotensi menjadi korban untuk masalah tips and trick. Sebenarnya tips and trick dan untuk menghindari kekerasan seksual itu lebih fokus ke korban, lebih fokus ke, makanya jangan di tempat pasti. Terus kamu harus benar juga biasa aja. Terus perhatikan lingkungan bergaul, terus bisa membela diri, terus maksudnya jangan mengiyakan ajakan-ajakan yang mencurigakan, kan itu semua untuk korban, semua untuk sih menghindari dia nggak jadi korban kekerasan, dia nggak jadi korban kekerasan seksual. Nah, kenapa kita nggak coba edukasi buat nggak jadi pelaku gitu loh? Itu jarang banget dibahas. Gimana caranya biar nggak jadi pelaku? Nah, itu gimana Mbak caranya? Ya kita sudah sadar bahwa seseorang itu punya otoritas diri gitu kan. Terus gimana ciptain rasa aman untuk orang di sekitar. Jadi jangan jadi pelaku. Kalau dibilang gimana sih cara menghindari terjadinya kasus kekerasan gitu ya? Jangan jadi pelaku. Kita harus lebih memperhatikan lagi cara ngomong, kan biar nggak jadi pelaku pelecehan. Terus seumpamanya sekarang tren banget kan, aku tuh mulai love language-nya physical touch. Terus caranya teman-teman ya gitu, peluk-peluk physical touch. Keren physical touch. Tapi kan nggak semua orang itu bisa kayak gitu, merasakan dia nyaman gitu. Ya jelas gak nyaman gitu ya. Iya. Nah, dalam relasi itu pertemanan kita ya, itu kan jangan sampai kita jadi pelaku. Apalagi terus relasi hubungan kayak pacar, kayak itu juga harus tetap waspada gitu loh. Kita harus berhati-hati bagaimana caranya kita tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Biasanya, tapi tambahan nih tips and trick biasanya. Kalau yang lebih rentan yang gini ya, bukannya aku kok perempuan terus aku ngomong perempuan terus ya enggak. Sebenarnya cewek-cewek itu jangan terlalu langsung percaya sama bahasa-bahasa yang manipulatif gitu loh. Sekarang kan tren ya ngomongin mental health gitu kan. Tapi juga ada orang-orang yang memanfaatkan itu, manipulatif gitu loh. Kamu tolong bantuin aku buat nyembuhin mental health biar aku nggak anxiety, biar aku nggak gini-gini. Tapi dengan cara itu minta tolong untuk ada imbalannya. Enggak, biasanya gini, orang dia ngomong sebenarnya ke pacarnya atau ke temannya, aku tuh punya masalah gini, aku punya isu mental health gitu ya. Terus
kalangan ya seusia kita itu banyak. Iya, kita harus berhati-hati ya. Maksudnya kalau tips and trick jadi tidak jadi korban itu ya banyak diedukasikan gitu loh. Jangan terlalu percaya sama orang, terus bisa nyari kata-kata yang manipulatif itu. Contohnya itu tadi sebenarnya ada bimbingan dosen, kamu kalau mau dapat nilai kamu harus gini ya, itu kan ya Manipulatif. tapi kita yang harus diedukasikan lebih lagi gimana nggak jadi pelaku. Kalau pelakunya udah nggak ada, kan nggak ada. Kasus gitu. Nah dulu itu kalau kembali ke zaman dulu mungkin tentang seksual, kekerasan seksual itu jadi aib, si korban jadi diam. Nah sekarang kan ya alhamdulillah gitu ya, orang-orang itu udah mau speak up, mau membicarakan bukan berarti untuk membumikan, membicarakan untuk mencegah, untuk Ya. biar tahu kalau ini tidak benar. lagi. Kan kalau biar dibicarakan biar tahu, anak-anak muda itu biar tahu oh ini nggak benar. Kita harus bantu korban, kita harus ini, kita harus Hati-hati Pak. Nah kalau itu lagi, kalau ada sampai ada korbannya, ya. gimana caranya kita ngilangin stigma bahwa orang yang udah jadi korban kekerasan seksual itu jadi nggak berharga, itu nggak, ngilangin stigma itu. Biasanya korban nggak mau cerita, nggak mau speak up, nggak mau ke pengadilan, kan karena merasa Dia sudah berani. sudah ada yang hilang dari dirinya gitu, sudah ada yang rusak. Apalagi gimana pandangan masyarakat gitu loh, kayak udah nggak pantas, sudah bahasanya saya kira harus rusak. Padahal nggak ada yang bisa merusakan. Contohnya apa Pak kayak gitu? Ya kan sebenarnya ada, sampai ada korban ya, itu entah sudah kekerasan atau pelecehan yang buat dia trauma. Tapi pelecehan cuma verbal gitu, kayak cuma omongan, terus dia merasa aku kok kayak gini, kok mendapat perlakuan kayak gini, aku udah nggak pantas, biasanya kan gitu. Ditambah stigma masyarakat, sebenarnya dia cerita aku ngalami gini, salahku dewe gini, Korban malah disalahkan. pas kui kelambimu apa, kan gitu, kayak gue yang di, kan gitu. Padahal gitu. kayak gitu, dan merasa bahwa seseorang yang udah ngalamin itu bahwa dia nggak ada harga diri baru. Padahal nggak ada yang bisa ngilangin harga diri orang, nggak ada yang bisa ngilangin keberhargaan seorang ya. Secara harfiah seorang itu kan manusia semuanya berharga gitu. Jadi kalau seumpama itu korban, berarti kok bukan kamu bilang keberhargaan itu juga enggak. Gimana cara masyarakat itu biar ya teman-teman sekarang mahasiswa itu biar nggak mandang sebelah mata orang-orang yang pernah mengalami. Sebenarnya kita tolong dan beri pengarah. Sebenarnya gini gitu. Memperhatikan kestabilan mental, bahwa syukur-syukur kalau seumpama ada orang yang mengalami pelecehan gitu kan di jalan deh, contoh catcalling dan semua hal-hal itu kan bisa yang masuk pelecehan dan bisa mempengaruhi mental seseorang gitu. Nah kalau ada teman yang cerita, ya Kita harus mendengarkan dan apakah kamu perlu konsultasi psikiater, dan mesti memperhatikan kestabilan mentalnya si korban. juga ya Mbak ya. Gitu. Nih Mas Arif, dari apakah yang membangun, kan tadi dikatakan ada sebuah stigma masyarakat yang mengatakan sebuah harga diri itu kan bersifat apa ya, ke pengetahuan masyarakat umumnya. Nah itu secara sosiologi itu apakah itu sebuah keharusan masyarakat selalu modern kayak gitu tak apa gitu? Itu kan stigma masyarakat mengenai korban-korbannya, padahal belum tentu korban itu apa namanya mengumbarkan untuk mau dilecehkan, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Emang ini apa namanya
kesalahan dalam berpikir aja pada orang-orang ketika melihat seseorang yang mengalami pelecehan seksual itu karena oleh dia sendiri gitu. Mungkin hal-hal stigma-stigma seperti itu yang harus kita rubah mulai dari sekarang gitu kan. Kasihan si korban ini kalau ketika tidak ada penyembuhan terkait kepercayaan dirinya, nggak ada, dia jadi nggak percaya diri lagi karena dikatakan tidak semangat melakukan hal tidak semangat ya. Kita seharusnya sebagai masyarakat itu jangan langsung mengklaim memberikan stigma yang jelek kepada seseorang itu. Mungkin salah satu cara agar korban mau speak up, mau ngomong itu salah satunya relasi teman kita, bestie lah yang ada misalnya. Kalau sekarang sudah viral ya istilah bestie dari kalangan pertemanan, jadi perbestian. Nah ini teman dekat itu seharusnya bisa menjadi tempat untuk bercerita, Tembok bersandar ketika kita mengalami suatu permasalahan, baik itu masalah seperti pelecehan seksual tadi. Ketika teman kita bisa menguatkan, teman kita bisa menampung cerita kita ketika kita mengalami pelecehan seksual itu, mungkin rasa percaya diri terhadap korban itu bisa tumbuh lagi gitu. Apalagi kalau korban itu diarahkan untuk melaporkan pelaku kekerasan seksual itu terhadap lembaga yang menanganinya, agar pelaku pun mendapat hukuman yang sesuai itu, seperti itu. Ini boleh diminum loh, santai saja. Ini disediakan kok. Jadi semisal ya saya sejak tadi berpikir, kenapa stigma masyarakat kok kayak gitu loh. Itu secara sosiologi betul. Gini, karena banyaknya penggiringan opini terhadap masyarakat ya. Karena misalnya ada seseorang yang nggak kenal, baru sekali dua kali lihat gitu kan, mereka anggap kayak tadi loh, itu penampilannya kayak gitulah. Terus kita orang itu banyak ya yang selalu mengejudge pada penampilan luarnya saja, tapi tidak tahu tentang apa yang dia lakukan itu ya kayak kok masyarakat kok gini toh gitu loh. Itu bahasanya konstruksi sosial tadi ya. Kayak istilah kalau ngomongin kekerasan seksual gitu, istilah kayak keperawanan berarti udah nggak perawan gitu ya, semuanya gitu. Nanti nggak perawan, nggak ada harganya gitu. Padahal itu apa sih perawan? Kan itu konstruksi sosial yang udah dibangun berabad-abad dari masyarakat bahwa seorang itu yang udah pernah itu tidak perawan. Padahal kan kalau dia semuanya bisa kehilangan perawan itu tadi ya, dari menjadi korban, apakah dia tetap menjadi seorang yang nggak perawan, yang nggak berharga? Kan enggak ya sama saja seperti dahulu. Padahal masalah tentang kayak perawanan yang di omongin masyarakat itu kayak gimana gitu, kayak ini ngomong aja ya, edukasi ya gitu tujuannya, kayak sebenarnya dari cewek hilang misalnya tuh selaput darah yang ada itu kan bisa aja karena cedera, karena olahraga yang olahraga berat gitu, itu kan juga bisa. Jadi kayak itu bagian dari kita mikirnya bagian dari tubuh anatomi juga. Kalau keperawanannya karena itu tubuhan itu kayaknya itu
konstruksi sosial aja yang dibangun Banding masyarakat. masyarakat aja. Ya, itu seharusnya kita bisa saling mengedukasikan kepada sesama lingkungan kita biar kita menjadi lingkungan yang sehat, kita menjadi lingkungan yang nyaman di kalangan mahasiswa terutama. Dan tadi mungkin ada trik-trik dan tips terakhir untuk tentang Ya, kekerasan ini. seksual. Meskipun kita nggak kurang jelas ya, kita ngobrolnya wangen kesana Ya, kemari sih. itu kan kita masih belajar, maksudnya masih belajar. Kita sama-sama belajar. Kalau dikatakan narasumber yang gimana kan belum bisa. Tapi dengan kita ngomongin, kita membicarakan, kita udah tahu lampu merah ini ya, ini kita yang mulai bahaya. perasaan, Ya, ya. betul, ini bahaya. Ini yang harus aku hindari. Nggak cuma tips and tricks selalu gimana mikir, gimana caranya nggak jadi korban gitu, tapi gimana caranya juga biar membuat lingkungan sekitar kita aman. Jadi kita dengan cara ngomongin meskipun semua ini jelas mau nggak sih ini tadi, tapi kan setidaknya kita berarti mau tahu di ranah itu dan tahu mana benar mana salah gitu loh. Meskipun sedikit. Nah, teman-teman, untuk itulah itu kita harus bisa saling sadar, saling memberitahu gimana keseharian kita itu agar nyaman gitu. Kita harus mempunyai batasan ya gitu ya Mbak ya. Kita harus mempunyai batasan agar kita tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Dan juga kita harus, kalau ada korban dari teman kita yang mengalami korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, kita harus selalu welcome lah, gitu ya. Kita harus welcome, harus kita saling menuntun ke jalan yang biar sisi traumatisnya hilang, dan pokoknya kita harus saling menjaga gitu ya. Nah, katanya kan kalau mahasiswa itu agent of change. Ya. Kalau sekarang kasus-kasus kayak gitu masih ada, ya jangan diwajarkan ada. Jadi meskipun dimulai dari diri kita, ngomong di platform yang masih sederhana ini, gitu. Tapi kan kalau kita bisa untuk biar generasi kedepannya itu juga lebih baik terus gitu kan. Jadi nggak apa-apa, maksudnya perubahan itu dari kita sendiri. Ya mungkin dari podcast kali ini bisa membuka pikiran kita bersama bahwa kita itu harus sadar, benar-benar sadar bahwa apapun yang kita lakukan harus berhati-hati. Ya, Nah, gitu. Ya, terima kasih kepada Mas Arif, Mbak Sulfa telah menemani perbincangan ngobrol kita di 30 menit terakhir, dan saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman jangan lupa diingat-ingat tadi, kita harus saling sadar semuanya atas apa yang kita lakukan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.